Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Mutia. Saya mahasiswa dari Pendidikan IPA FG ULM. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Kompetensi dasar yaitu 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Pada video kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama ada darah dan komponennya, yang kedua jantung dan pembuluh darah, yang ketiga penggolongan darah dan transfusi, yang keempat sistem peredaran darah. Langsung ke materi yang pertama yaitu darah. Ada yang tahu kenapa ya darah berwarna merah? Ya, seperti yang kita ketahui, ketika kita luka atau jatuh dari sepeda, tentunya luka itu akan mengeluarkan darah, dan darah yang kita lihat adalah berwarna merah. Mengapa bisa demikian? Hal tersebut disebabkan karena warna merah dari sel darah merah atau eritrosit yang mengandung pigmen merah pembawa zat besi atau Fe yang dikenal dengan hemoglobin. Hemoglobin ini mudah mengikat oksigen, kemudian mengangkutnya ke seluruh tubuh. Warna merah dalam darah dapat berubah-ubah sesuai dengan kandungan dari oksigennya. Darah manusia bukan hanya terdiri dari sel darah merah saja, di mana terdapat komponen darah yang penyusun dalam darah sehingga darah dapat berfungsi dengan baik. Apa sih fungsi darah itu? Ya, fungsi darah adalah yang pertama sebagai alat pengangkut, kemudian sebagai alat pertahanan tubuh, kemudian melakukan pembekuan sehingga membantu proses penyembuhan luka, mengatur suhu tubuh, mengatur keseimbangan cairan antara darah dengan cairan jaringan, serta mengatur keseimbangan asam basa atau pH pada darah. Lalu tadi disebutkan darah memiliki komponen. Apa saja ya komponen darah? Ya, komponen darah ini mengandung eritrosit, leukosit, dan trombosit, serta plasma darah. Yang pertama ada eritrosit. Ya, seperti yang kalian lihat, eritrosit memiliki ciri-ciri berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kemudian mengandung zat besi, bentuknya binkonkav, pipih dan cekung di bagian tengah. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini kan. Kemudian tidak memiliki inti sel, tiap 1 mm kubik mengandung 5 juta eritrosit, dibuat di sumsum merah tulang pipih, dan umur 120 hari, dan jika rusak akan dirombak di hati atau di limpa. Kemudian fungsi sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke seluruh sel-sel tubuh dan mengangkut sedikit karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Komponen darah atau elemen darah yang kedua ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih memiliki ciri-ciri tidak berwarna atau memiliki inti sel. Bentuknya tidak tetap dan dapat bergerak seperti amoeba, mampu menembus dinding pembuluh darah, menekan dan melemahkan kuman penyakit. Tiap 1 mm kubik mengandung 5.000 sampai 10.000 leukosit, dibuat di sumsum merah dan limpa. Kemudian umurnya 12 sampai 13 hari. Fungsi dari sel darah putih ini adalah melindungi tubuh dari infeksi kuman dan menghasilkan zat antibodi. Sel-sel darah putih memiliki macam-macamnya, yaitu yang pertama ada granulosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian ada agranulosit yang terdiri atas limfosit dan monosit. Selanjutnya yang ketiga ada trombosit. Trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur, mudah pecah dan tidak mempunyai nukleus. Trombosit dapat hidup selama 8 hari. Trombosit dibentuk di dalam sumsum merah tulang dan berperan dalam proses pembekuan darah. Ya, apa itu proses pembekuan darah? Pembekuan darah jadi dengan mekanisme seperti berikut, di mana di dalam sel-sel darah pembeku terdapat enzim yang disebut trombokinase.
ketika terjadi luka di kulit, darah akan keluar. Sel-sel pembeku ikut keluar karena bersentuhan dengan permukaan kasar. Sel-sel pembeku ini dapat kita lihat seperti yang berwarna kuning atau yang berwarna bening, yang setelah darah itu dibersihkan akan keluar. Lalu dinding pembuluh darah sendiri, maka sel-sel pembeku akan pecah dan di dalamnya keluar zat protrombin. Karena adanya pengaruh garam-garam kalsium dan tromboplastin, protrombin tadi akan berubah menjadi trombin. Trombin merupakan suatu enzim yang dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen merupakan protein yang larut dalam plasma darah. Sedangkan fibrin merupakan benang-benang halus yang menutup luka dan menjaring sel-sel darah lainnya. Dengan demikian luka akan tertutup. Kemudian komponen darah yang keempat yaitu ada plasma darah. Plasma darah yaitu cairan darah yang berwarna jernih kuning ke kuning-kuningan. Plasma darah mengandung 90% air dan sisanya berupa zat-zat terlarut di dalamnya. Pada gambar ini plasma darah yaitu yang berwarna kuning di atas, sedangkan yang di bawah ini elemen darah yang termasuk eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi plasma darah yang berwarna kuning di atas. Senyawa atau zat-zat kimia yang larut dalam plasma darah diantaranya yang pertama ada sari makanan dan mineral yang larut dalam darah seperti monosakarida, asam lemak, dan asam amino. Yang kedua ada protein darah yang berupa albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang ketiga ada garam, misalnya natrium klorida yang berperan dalam melarutkan protein darah. Yang keempat urea dan asam urat yang merupakan zat sisa metabolisme. Dan yang kelima antibodi. Selanjutnya ada jantung. Jantung merupakan alat peredaran darah yang terletak di dalam rongga dada. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan masing-masing orang. Jantung berfungsi sebagai pusat peredaran darah dan memompa darah. Jadi pada gambar ini ada bagian-bagian jantung. Bagian jantung yang harus kalian ingat yaitu ada serambi kiri, yaitu yang ini. Kemudian ada bilik kiri, sebelah kiri sebelah sini, ini bilik kiri. Kemudian ada bilik kanan yang ini, dan serambi kanan. Sisanya ada arteri pulmonalis, ada katup mitral, ada katup aorta, ada arteri koroner, ada otot-otot papiler, ada pembuluh darah balik kava bawah. Kemudian ada pembuluh darah balik kava atas, katup pulmoner, katup trikuspid, dan aorta yang di atas ini. Jantung manusia mempunyai 4 ruang yang tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ada serambi kanan atau atrium dexter. Yang kedua ada serambi kiri atau atrium sinister. Yang ketiga ada bilik kanan, ventricle dexter, dan bilik kiri, ventricle sinister. Darah pada serambi dan bilik kiri yang kaya akan oksigen, sedangkan sebaliknya darah pada serambi dan bilik kanan ini kaya akan karbon dioksida. Lanjut itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada 3, ada pembuluh nadi atau arteri, kemudian ada pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan kapiler. Yang ini kapiler, ujung-ujung dari vena dan arteri. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Slide selanjutnya ini ada perbandingan pembuluh darah antara nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Jadi sifat yang pertama itu dinding. Perbedaannya
Pada pembuluh nadi ini lebih tebal dan elastis, pada pembuluh balik tipis dan kurang elastis, dan pada pembuluh kapiler dindingnya tipis dan permeabel. Kemudian pada arah aliran pada pembuluh nadi meninggalkan jantung, pada pembuluh balik itu arah alirannya menuju jantung, dan pada kapiler berawal dari arteriol. Kemudian ada tekanan. Pada pembuluh nadi tekanannya kuat dan memancar. Pada pembuluh balik tekanan lemah dan menetes. Pada kapiler tekanan peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan lemah, jadi di tengah-tengah. Yang selanjutnya ada darah. Perbandingannya yaitu pada pembuluh nadi banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Pada pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis, dan pada pembuluh kapiler banyak mengandung oksigen. Selanjutnya ada letak. Pembuluh nadi terletak lebih ke dalam, sedangkan pembuluh balik dekat permukaan tubuh, dan pembuluh kapiler ini berada di antara arteri dan vena. Kemudian ada klep. Pembuluh nadi hanya satu pada pangkal nadi. Pada pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh darah. Pembuluh kapiler ini klepnya tidak memiliki klep. Selanjutnya ini ada penggolongan darah dan transfusi. Apakah kalian sudah mengetahui golongan darah kalian masing-masing? Jadi penggolongan darah ini menggunakan sistem ABO, di mana ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1868 sampai 1943, seorang ahli imunologi Austria yang memperkenalkan penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah ini berdasarkan atas terdapatnya dua jenis aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Aglutinogen dan aglutinin adalah kandungan protein di dalam darah. Aglutinogen merupakan protein berupa antigen, sedangkan aglutinin merupakan protein berupa antibodi. Aglutinogen terdapat pada eritrosit, sedangkan aglutinin terdapat pada plasma darah. Jadi pada gambar tersini terlihat ada tabel golongan darah resipien. Jadi resipien adalah orang yang menerima darah saat melakukan transfusi. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. Jadi resipien adalah orang yang menerima darah. Kemudian ada lagi pendonor, yaitu orang yang memberikan darahnya. Pada transfusi darah harus diperhatikan yaitu jenis aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Seperti yang dilihat pada contohnya saja, pada golongan darah O, golongan darah O dapat mentransfusi darah ke semua golongan darah resipien. Namun pada resipien bergolongan darah O hanya dapat menerima darah dari golongan darah O saja. Begitu contohnya. Selanjutnya ada sistem peredaran darah manusia. Urutan peredaran darah manusia yaitu ada seluruh tubuh, kemudian serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah besar atau peredaran darah sistematik, dan yang kedua yaitu peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis. Yang pertama itu ada peredaran darah besar, adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru menuju darah besar dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke tubuh bagian atas dan bagian bawah dengan membawa oksigen ke seluruh sel-sel tubuh melalui aorta. Selanjutnya darah masuk kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava inferior dan vena cava superior dengan membawa karbon dioksida.
Pada sistem peredaran darah besar ini, ada suatu sistem peredaran darah yang disebut sistem porta hepatika. Dalam sistem porta ini, sebelum darah kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke dalam hati dan untuk dibersihkan dari racun-racun yang diserap oleh usus halus. Yang selanjutnya darah kembali ke jantung dan pembuluh balik atau pena. Selanjutnya ada peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, jadi tidak ke seluruh tubuh. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung, mengangkut karbon dioksida melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya darah kembali ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya yaitu frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama ada aktivitas tubuh, di mana ketika orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Jadi ketika kalian sedang santai atau sedang tiduran, rebahan, jantung kalian pasti lebih biasa saja. Namun ketika kalian berjalan ataupun berlari karena memerlukan energi, maka jantung akan memompa lebih cepat. Kemudian ada yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar 64 sampai 72 denyutan per menitnya. Kemudian ada suhu tubuh. Faktor suhu tubuh ini, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Faktor yang keempat ada umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang terakhir ada faktor komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan tanyakan langsung. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.